Ketua KPU Hasyim Asyari akhirnya mendapat sanksi dari DKPP setelah berkali-kali dalam masa jabatannya yang bersangkutan selalu mendapat sanksi keras dari DKPP, tetapi tak kunjung diberhentikan. Dan kemarin akhirnya Hasyim Asyari, sang ketua KPU, diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua KPU, tetapi belum diberhentikan dari keanggotaannya di KPU. Sama dengan Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi, diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK, tapi tidak diberhentikan dari posisinya sebagai hakim MK. Ini memang sedikit dagelan, sedikit lucu. Seharusnya sanksi bila pemberhentiannya harus diberhentikan dari semua posisi dan jabatannya dan harus dikeluarkan dari lembaga tersebut karena pelanggaran etika yang dilakukan sudah berat. Nah, Hasyim Asyari, sang ketua KPU, terbukti menurut DKPP melakukan pelecehan seksual kepada salah satu anggota panitia pemungutan suara luar negeri, seorang wanita yang saya tidak perlu sebutkan namanya, kasihan, tetapi kita semua bisa mengaksesnya di berita. Ini adalah fakta sebuah sikap. Saya jadi mengingat bagaimana khotbah Hasyim Asyari pada saat sholat Idul Id di hadapan Presiden Jokowi yang mengambil tema tentang perilaku kebinatangan. Saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim Asyari waktu itu justru adalah sebuah cerminan apa yang terjadi sekarang. Apakah pelecehan seksual ini dapat ditoleransi sampai di sini? Menurut saya tidak. Seharusnya proses ini masih harus terus berlanjut dan aspek pidananya harus ditempuh. Hasyim Asyari harus bertanggung jawab secara pidana atas apa yang diperbuatnya kepada salah seorang wanita yang menjadi panitia pemungutan suara luar negeri. Saya prihatin, sedih sekali melihat situasi bangsa kita seperti ini ketika moral dan etika para pejabat-pejabat pemimpin lembaga negara kita ternyata hancur, rusak, lebur. Kita mendengar bagaimana pimpinan Mahkamah Konstitusi harus diberhentikan karena etika, sekarang KPU, Ketua KPK, di Mahkamah Agung, semua di kementerian. Ini negara mau kita bawa kemana, wahai para elit politik bangsa ini, wahai para pemimpin, para pejabat bangsa ini, kepada Anda para penguasa. Ini bangsa kita mau dibawa kemana? Mengapa negara kita akhirnya harus memilih para pemimpin-pemimpin yang seperti ini? Ada apa dengan kalian, wahai rakyat Indonesia? Sebegini bodohkah kita sekarang harus mempercayakan nasib bangsa ini kepada orang-orang yang moral etikanya rusak? Demokrasi kita ternyata tidak menghasilkan orang-orang yang baik. Demokrasi kita ternyata telah gagal menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Ini adalah akar masalah kita. Akar persoalan bangsa kita adalah demokrasi kita gagal dan telah dirusak sehingga tidak mampu menghasilkan orang-orang yang berkualitas, berkapabilitas, punya moral, punya etika, dan punya sikap pengabdian terhadap bangsa. Orang-orang yang terpilih akhirnya adalah orang-orang yang hanya melalui jaringan koneksi, dan semua demi keuntungan kekuasaan, demi keuntungan politik para penguasa. Ini cikal bakal runtuhnya Indonesia ke depan. Indonesia akan hancur berantakan ketika hal ini terus terjadi. Maka kita sebagai rakyat, wahai rakyat Indonesia, ini adalah seruanku kepada kalian. Berhati-hatilah menggunakan hak demokrasi Anda. Karena yang Anda hasilkan adalah orang-orang yang tidak punya integritas. Ini nasib bangsa kita dan nasib kita sebagai rakyat yang menjadi taruhannya. Ke depan, pilihlah calon-calon pemimpin yang punya integritas baik. Tapi satu hal yang paling penting dari ini semua, negara kita harus melakukan transformasi besar-besaran dalam sistem perpolitikan kita, sistem hukum kita. Semua harus diperbaiki. Demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan. Demokrasi yang terlalu jauh menyimpang dari Pancasila. Ini yang harus dikembalikan kepada dasar kita sebagai bangsa, sebagai negara, yaitu Pancasila. Demokrasi kita tidak lagi Pancasila tapi terlalu liberalis. Ini yang harus kita perbaiki karena ini adalah akar kehancuran bangsa kita. Jangan sampai bangsa ini terlanjur hancur baru kita menyadari ini semua. Kembali kepada Ketua KPU. Saya prihatin, saya sampaikan sebaiknya Saudara Hasyim Asyari
tidak perlu menunggu diberhentikan dari jabatan atau menunggu proses pidana, tetapi Anda sebaiknya segera mengundurkan diri dari kursi jabatan Anda sebagai ketua KPU. Tolonglah para pejabat-pejabat yang sudah mempermalukan diri, mempermalukan bangsa ini, Anda mundur semua. Mundur semua, biarkan negara ini diurus oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang mau mengabdi kepada rakyat dan kepada bangsa.